Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-21 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asti Suhastra. Setelah tenaganya terperas habis-habisan melawan orang misterius di dalam goa, Kameswara berjalan tertatih-tatih ke tempat di mana Pinaka Swasti Ratu sedang bersemadi. Apa yang terjadi dengan diriku?
Mengapa kau memelukku? Kurang ajar. Tunggu. Aku tidak bermaksud kurang ajar. Kau hampir saja terjatuh. Dan aku segera menangkapmu, menolongmu. Apa yang telah terjadi padaku? Seperti yang aku alami. Kau berhasil memisahkan jiwa dari ragamu. Ketika kau kembali pada keadaan semula, keseimbangan tubuh dan pikiranmu tidak selaras. Maka kau hampir terjatuh. Maaf, aku telah berprasangka buruk kepadamu, Kameswara. Bisakah kau ceritakan apa yang telah aku lakukan? Dan apakah itu seperti yang diharapkan oleh Paman Biku Dewa Hastu? Kameswara segera menceritakan dengan jelas apa yang telah dilihatnya atas apa yang telah dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. Gadis itu merasa terharu sekali, dan kemudian dengan tergesa-gesa, dia beranjak mendekati patung ibunya. Dipeluknya patung itu erat-erat, dan diciuminya berulang-ulang. Ledakan tangis pun tak dapat dihindarkan. Air matanya membasahi tubuh patung ibunya itu. Demi hari telah mereka lalui di dalam goa. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu melewati hari-hari itu dengan rasa lapar dan haus. Keprihatinan atau laku yang tengah mereka jalani itu ternyata berpengaruh untuk menahan rasa lapar. Tubuhmu menjadi kurus, Kameswara. Iya, dan kau juga, Pinaka. Tubuhmu sangat susut. Tetapi aku melihat tatapan matamu semakin bersinar, menyala dan penuh semangat. Kau pun begitu. Bagaimana kalau kita melatihnya dengan berpasangan? Maksudmu kita berlatih tarung? Baik, itu memang sangat baik kita lakukan. Para tersenyum melihat tiba-tiba telah muncul perwujudan Pinaka Swasti Ratu yang lain, sehingga gadis itu telah menjadi 3 sosok. Kameswara pun tidak mau kalah. Dia melakukan hal yang serupa. 2 sosok tubuh Kameswara melangkah ke samping tubuh asli Pinaka Swasti Ratu. Semua sosok tubuh itu tersenyum, entah apa maknanya. Dan tiba-tiba mereka melompat. Maka kaburlah, masing-masing tidak mengetahui mana wujud mereka yang asli. Hat! 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 Hiya! Hat! Ya! Hiya! Bagaimana, Pinaka? Apakah kau bisa memilih yang mana aku sebenarnya? Terus terang aku bingung. Aku tidak bisa memilihmu mana dirimu yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan kau? Apakah bisa menentukan mana aku yang sebenarnya? Sama. Aku juga sulit menentukannya. Hai. Nah, inilah diriku yang sebenarnya. 2 sosok tubuhku yang lain telah lenyap. Inilah aku, Kameswara. 2 sosok tubuhku yang lain telah raib. Tidak sia-sia kita berhari-hari tinggal di dalam gua ini. Kita telah dapat memenuhi keinginan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi, mengapa beliau belum juga datang? Seandainya ia datang, aku ingin menunjukkan keberhasilan kita ini, Pinaka. Kameswara, apakah kita harus menunggu beliau? Padahal kita sudah sangat membutuhkan makanan. Bagaimana kalau kita berusaha keluar dari gua ini, Kameswara? Iya, kita memang harus berusaha. Mari kita bersama-sama menggempur tumpukan batu-batu yang menutupi pintu gua ini. Kameswara segera melangkah mendekati mulut goa itu. Sedangkan Pinaka Swasti Ratu mendekati patung ibunya. Untuk mencari orang yang menjadi penyebab penderitaan ibu dan penderitaan kita semua, aku akan membalas sakit hatimu, Bu. Restuilah aku, Ibu. Perlahan-lahan sambil melangkah mundur,
Ketika itu meninggalkan patung ibunya, pandangannya tidak lepas dari patung. Kemudian dia segera berbalik dan berlari mendekati kamar suara yang sedang mengamati tumpukan batu-batu yang menutupi pintu goa. Beberapa saat kemudian, mereka segera mengambil ancang-ancang. Mudahan usaha kita berhasil. Mari kita pusatkan serangan kita pada satu sasaran. Kau sudah siap, Pinaka? Aku siap. Kemudian secara bersama-sama, mereka melakukan sikap mengeterapkan ilmu yang telah mereka pelajari masing-masing. Kedua anak manusia itu merenggangkan kakinya, kemudian kaki kirinya diputar ke samping. Selanjutnya mereka berdiri dengan kaki terentang, kedua tangan tergenggam di atas pinggang, dan selanjutnya tangan kanan mereka perlahan-lahan mendekati tangan kiri, kemudian bersentuhan saling mengkait, dan kemudian serentak. Kita berhasil! Kita berhasil, kami suara! Iya, akhirnya kita berhasil. Mari kita tinggalkan gua ini. Kedua anak muda itu segera keluar sambil melompati batu-batu yang berserakan. Dan setibanya mereka di luar, mereka menjadi terkejut. Siapakah orang yang berparas menakutkan itu, kami suara? Orang itulah yang bernama Jalatapa. Pertapa misterius yang mengganggu kita. Jadi dugaanmu meleset, kan? Bukankah kau menduga orang itu Paman Biku Dewa Hastu? Iya, tapi ternyata bukan. Wajah itu memang bukan wajah Paman Biku Dewa Hastu. Kau perhatikan saja sendiri. Hebat! Bukan main. Kau benar-benar hebat, anak muda. Kalian berdua mampu menghancurkan tumpukan batu-batu sebesar kerbau yang aku gunakan untuk menutup goa. Oh, rupanya kaulah yang telah melakukannya. Pantes. Oh iya, aku yang melakukannya. Sengaja kalian aku rangkap di dalam goa, tahu? Karena kalian telah berbuat lancang. Berani masuk ke dalam goa itu, mengusik ketenangan tapa berataku. Mengganggu gegayuhan beristrikan bidadari. Jangan lancang kondo ya. Itu gegayuhan luhur, tahu? Maaf, Kisanak. Sebenarnya apakah yang Kisanak kehendaki dari kami? Kematian kalian berdua. Kisanak, sebaiknya kita akhiri teka-teki yang Kisanak lakukan. Saya sangat berterima kasih atas petunjuk-petunjuk yang telah Kisanak berikan. Petunjuk apa? Aku tidak merasa memberikan petunjuk apapun padamu. Atas petunjuk Kisanak, kami telah berhasil menguasai ilmu Kakang Barap Adi Bungsu. Oh iya? Wah, hebat. Hebat. Coba kau tunjukkan padaku. Aku ingin melihat apakah kau pantas menguasai ilmu itu. Ayo, ayo. Baiklah. Kalau memang Kisanak menghendakinya, semoga Kisanak Gagang ilmu yang mereka pelajari di dalam goa. Orang aneh itu memperhatikannya dengan seksama. Di bibirnya tergulung senyum yang sangat manis, seakan menggambarkan kepuasan. Beberapa saat peragaan berjalan, dan akhirnya... Bagaimana Kisanak? Meski kau kaburkan tubuhmu menjadi 3 perwujudan seperti itu, tidak sulit bagiku untuk menentukan perwujudan kalian yang sebenarnya. Baiklah, kami akan mencoba sekali lagi dan berusaha supaya Kisanak tidak sampai mengenalinya lagi. Bagaimana? Boleh. Ayo silakan, mulailah. Nah, sekarang aku ingin memastikan apakah kau bisa menyembunyikan diri kalian dari tatapan mataku. Awas! Terima serangan ini.
Terjadilah pertarungan. Orang yang berparas jelek itu, yang di wajahnya penuh dengan totol-totol dan guratan tak beraturan, dikeroyok oleh kedua anak muda itu secara bersamaan dengan perwujudannya. Beberapa saat pertarungan itu berlangsung. Enak. Kaulah perwujudan yang sebenarnya. Dan kau juga anak manis, tapi gemar menangis. Ya! Mainan anak-anak, perwujudan semu yang tidak bermutu. Tidak ada artinya sama sekali bagiku. Anak-anak muda, walaupun tidak bermutu, tapi aku tetap kagum dengan kemampuan kalian yang mampu menjebolkan tumpukan batu-batu. Ya. Sekarang mari kita bertarung. Keluarkan ilmu pamungkas kalian. Tunggu Kisanak. Tidak ada yang perlu ditunggu. Awas ya, aku segera mulai ini. Pinaka, jangan tertegun. Bersiaplah kalau kau tidak ingin lebur jadi debu. Itu bagus. Itu yang aku kehendaki. Ayo. Beberapa saat mereka bertarung, kedua anak muda itu ternyata dengan mudahnya dapat terdesak. Dan pada saat benturan terjadi, kedua anak muda itu terpental jauh dan terjengkang. Mereka berguling-guling di pasir. Orang aneh itu hanya bergetar dan dengan mantap kembali mengambil kuda-kuda. Terlihat jelas orang itu memang jauh lebih kuat. Kedua anak muda itu merasakan pedih dan darah mengalir dari bibir mereka. Luar biasa, kalian memang hebat. Meski kalian belum mampu mengimbangi aku, namun harus aku katakan, ya, kalian telah berhasil menguasai ilmu itu. Iya. Nah, sekarang aku tidak merasa keberatan kalau kalian ingin mengetahui siapa aku sebenarnya. Gabungan kekuatan pamungkas yang terlontar dari tangan-tangan perkasa Pinaka Swasti Ratu dan Kameswara menyebabkan tumpukan batu-batu besar yang menyumbat gua itu berantakan. Di depan gua mereka harus bertarung dengan orang yang selama ini membayangi mereka di dalam gua. Anak-anakku, perhatikanlah wajahku ini baik-baik. Sudah waktunya aku memperkenalkan diriku. Siapa aku yang sebenarnya? Ternyata orang itu menggunakan topeng penutup wajah. Nah, topeng sudah aku lepas. Sekarang tentu kalian mengenalku, bukan? Paman Dewa Hastu. Jadi, yang selama ini berada di dalam gua adalah Paman Biku Dewa Hastu? Benar, Ndu. Hanya dengan cara semacam inilah Paman bisa memaksa kalian untuk mempelajari ilmu kanuragan yang Paman pahatkan di dinding gua itu. Dan ternyata kalian berdua tidak mengecewakan. Terima kasih, Paman. Mulanya memang saya menduga bahwa Pamanlah yang selama ini membayangi kami. Ya, baiklah anak muda.
Kau memang pandai, akan tetapi kau tetap terkecoh. Sekarang kalian telah memiliki ilmu yang cukup untuk bekal kalian dalam menghadapi segala mara bahaya. Kalian masih muda, segala sesuatunya masih bisa berkembang. Aku berharap ilmu yang kalian miliki semata-mata adalah untuk menjaga diri dan membela perbuatan kebajikan. Dan selain itu, kalian bisa menyempurnakan dan semakin mematangkannya. Nah, kalianlah yang Paman harapkan akan membela perguruan Wulan Sumira. Ilmu kanuragan yang baru saja kalian pelajari adalah sekedar sebuah ilmu dari sekian banyak ilmu yang ada dalam kehidupan ini. Manakala kalian berbicara soal manfaat, maka tergantung kalian yang mempergunakannya. Nah, anak-anakku, marilah obrolan ini kita teruskan saja sambil duduk-duduk di atas batu di tepi pantai sebelah sana itu. Ayo, kita tinggalkan gua ini. Anak-anakku, lihatlah betapa luas pantai ini. Airnya bersih, ikannya banyak, dan dipandangnya sangat indah. Pantai ini sangat memberi manfaat untuk kehidupan, untuk semua makhluk hidup yang mengisi Mayapada ini. Marilah kita contoh pantai ini, anak-anakku. Kita pun harus berguna untuk kehidupan. Jadikan diri kita bersih dari keinginan-keinginan yang akan merugikan masyarakat banyak. Dan jadikan diri kita untuk menjadi panutan masyarakat banyak atas perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang tibalah saatnya aku memberitahu kalian bahwa ilmu pamungkas yang kau gunakan untuk menjebol pintu gua itu ada pantangannya. Pantangan? Ya. Apakah pantangannya, Paman? Kamaswara dan kau juga Pinaka. Bagi sesama mereka yang mempelajari ilmu Wulan Sumira, terlebih-lebih yang menguasai Aji Raga Bajra yang tadi kalian pergunakan untuk menggempur batu-batu besar penutup pintu goa, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Mendengar kata-kata itu, Kamaswara melirik ke arah gadis yang duduk di sebelahnya. Tetapi gadis itu tidak terpengaruh dengan kata-kata pamannya. Dia tertunduk dengan pandangan mata ke tanah. Tidak ada gejolak sedikit pun di dalam hatinya.
hatinya sudah terpatri pada ayahnya. Cinta sucinya akan dipersembahkan kepada bekas suami ibunya yang bernama Galuh Urang. Banyak petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua itu, dan tidak terasa hari pun semakin petang. Orang tua itu mengajak mereka untuk meninggalkan pantai, kembali ke rumahnya di tepian pantai pesisir Paralingga. Bagaimana dengan rencanamu selanjutnya, Pinaka? Terserah kepadamu, Kameswara. Kita boleh pergi ke Pandaringan, kemudian baru ke kota Raja Kediri, atau sebaliknya. Aku bisa mengalah, Pinaka. Keperluanmu lebih mendesak. Aku dapat menunda dengan keperluanku. Apakah tidak sebaiknya kita pergi sendiri-sendiri? Maksudmu kita berpisah? Sebenarnya menyenangkan sekali aku bisa menemanimu pergi ke kota Raja Kediri. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tiba-tiba harus menjadi pertimbanganku. Aku harus segera menyusul ayahku ke Pandaringan. Kemudian, seperti yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu tentang pantangan ilmu Wulan Sumirat, kita sebaiknya mulai membuat jarak untuk menjaga kemungkinan. Oh, iya. Kau benar, Pinaka. Sebaiknya memang kita berpisah. Tetapi mengenai pantangan, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Aneh? Entah apa itu, iya. Anehnya di mana? Sudah kukatakan, jawabannya aku tidak tahu. Mungkin persyaratan itu hanya berlaku untuk kita berdua saja. Iya, dugaanmu mungkin benar, Kameswara. Pasti ada sesuatu maksud di balik apa yang telah dikatakan Paman Biku Dewa Hastu. Tapi sebaiknya kita tidak perlu mempersoalkannya. Iya, kita memang tidak perlu mempersoalkannya. Yang perlu adalah menjaganya. Yang penting bagiku sekarang adalah mencari calon suamiku, yaitu ayahku. Sekarang aku sudah siap menjadi istri ayah. Oh, maksud menjadi istri ayahmu? Selama ini, aku mendambakan bahwa ayahku akan mempersunting diriku menjadi istrinya. Selama ini aku selalu berangan-angan. Betapa bahagianya jika aku bisa membahagiakan ayahku dengan menjadi istrinya. Kesempatan itu kini lebih terbuka. Karena ayah Galuh Urang adalah bukan ayahku yang sebenarnya. Bukan orang yang menitikkan benih di rahim ibu yang menjadi lantaran aku lahir ke bumi. Kau mengerti, Kameswara? Jagat Dewa Batara. Ada apa, Kameswara? Aku mengerti sekarang. Agaknya hal itulah yang menjadi jawaban di balik rahasia pantangan itu. Rasanya persyaratan yang dikatakan Paman Biku Dewa Hastu itu adalah ditujukan kepadamu dan kepada ayahmu. Apakah bukan suatu kekeliruan kalau kau membiarkan perasaan itu tumbuh di angan-anganmu, Pinaka? Jika kau menjadi istri ayahmu, yang sebenarnya harus kau panggil Paman Galuh Urang, artinya kau menjadi istri dari pamanmu sendiri. Bukankah Paman Galuh Urang itu ternyata bukan ayahmu sejati? Beliau adalah adik ayahmu yang sejati, yaitu Sakyamurti. Mendadak warna merah meronai wajah gadis itu. Hatinya bergetar. Terasa ucapan Kameswara sangat menyakitkan. Namun gadis itu tidak bisa mengelak. Karena semuanya itu memang benar. Ayah Galuh Urang adalah memang pamannya sendiri. Tidak terasa setitik air bening jatuh dari matanya. Maafkan aku, Pinaka.
Bukan maksudku untuk membuatmu sedih. Aku hanya ingin kau berpikir kembali tentang keinginan itu. Kedua anak muda itu berdiam diri. Gadis itu berusaha menghentikan isak tangisnya. Sebentar-sebentar dihapus air matanya. Suasana sangat hening. Tidak terasa malam pun datang. Anak-anakku, telah beberapa hari kalian berada di sini. Sekarang mulailah berpacu dengan waktu. Pergilah kalian berdua, tinggalkan tempat ini. Bukankah kalian mempunyai banyak persoalan yang harus diselesaikan? Nah, pergilah. Dan jangan lupa, kalian harus saling bahu-membahu. Berbagai macam aral melintang dan bahaya akan kalian temui di sepanjang perjalanan. Dan apapun yang kalian temukan, selalu pergunakan akal dan ketenangan dalam berpikir. Jangan larut dalam golak perasaan. Aku mohon doa restu, Paman. Saya pun mengharap restu Paman. Dan sampaikan salamku pada ayahmu, Nuk. Akan saya sampaikan, Paman. Ada apa, Kameswara? apakah kita harus mengambil jalan sendiri-sendiri? Iya. Paman Biku berpesan agar kita saling bahu-membahu menghadapi apapun. Apakah tidak sebaiknya kita selalu bersama? Aku akan mengalahkan kepentinganku. Bagaimana kalau aku ikut ke Pandaringan? Jangan, Kameswara. Lebih baik kalau urusanmu telah selesai, kau boleh menyusulku di Pandaringan. Oh, baiklah kalau begitu. Tunjukkan di mana jalan menuju ke Kota Raja Kediri. Di depan jalan ini ada sebuah persimpangan. Ambillah jalan ke kanan. Sehari perjalanan, kau akan tiba di gerbang Kota Raja. Sedang aku akan terus ke selatan. Baiklah, Pinaka. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau berhasil mencari orang tuamu. Selamat jalan, Kameswara. Hiya, hiya, hiya. Mereka pun berpisah setelah beberapa lama selalu bersama-sama. Pinaka Swasti Ratu menuju desa Pendaringan mencari ayahnya yang pergi tanpa pamit. Sedangkan Kameswara menuju Kota Raja Kediri mencari orang tua kandungnya. Setelah seharian memacu kudanya, akhirnya Kameswara tiba di pintu gerbang Kota Raja. Pemuda itu tak habis-habisnya mengagumi keindahan Kota Raja. Memang sedari kecil pemuda itu tidak pernah pergi kemana-mana. Yang dikenalnya hanyalah perguruan pesanggaran. Kota Raja tentu saja lebih indah dan lebih ramai dibanding pesanggaran. Hanya ada dua petunjuk yang bisa aku pergunakan untuk menemukan kedua orang tuaku. Menurut Paman Paraji Gading, aku harus pergi ke sebuah gedung yang dihuni oleh keluarga Tumenggung Murtiwandawa. Petunjuk yang kedua aku dapatkan dari ayah angkatku, Ki Ageng Pesanggaran. Aku harus mencari seseorang yang memiliki pusaka seperti yang aku bawa ini. Maaf, Paman. Bolehkah saya bertanya? Bertanya soal apa? Tahukah Paman tempat tinggal Tumenggung Murtiwandawa? Tumenggung Murtiwandawa?
Kisanak mencari Temenggung Murti Wandawa. Ya, Paman. Apakah Paman tidak keberatan menunjukkannya? Tidak. Aku tidak keberatan. Mari ikuti aku. Terima kasih, Paman. Anak muda, sebaiknya kita jangan jalan bersama-sama. Berjalanlah lebih dulu, supaya tidak menarik perhatian prajurit-prajurit itu. Berjalanlah terus ke arah sana. Kau akan menemukan sebuah rumah besar yang tidak terawat. Masuklah ke tempat itu. Baik, Paman. Tetapi bolehkah saya mengenal Paman? Siapakah nama Paman? Namaku Haryo Wungkal. Nah, anak muda, segeralah berjalan ke sana. Baik, Paman. Sepertinya ia terkejut ketika aku menyebut nama Temenggung Murti Wandawa. Dari nampak ia sedang memperhatikan kesibukan beberapa prajurit berkuda. Mengapa aku harus pedulikan urusan mereka? Setelah berjalan sehari penuh, akhirnya Kamaswara tiba di pintu gerbang kota raja. Kemudian pemuda itu meminta keterangan kepada seseorang yang mengaku bernama Haryo Wungkal. Orang itu menunjukkan pada sebuah bangunan tua yang tidak dihuni. Dan pemuda itu pun segera pergi menuju ke sana. Rumah inilah yang ditunjukkan orang itu. Baik, aku akan masuk ke rumah itu. Kamaswara segera turun dari kuda tunggangannya. Kemudian dituntun kudanya memasuki rumah tua itu. Kemudian kuda itu diikatkan pada sebatang pohon waru yang tumbuh di halaman rumah itu. Tenanglah. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan mencarikan rumput yang segar buatmu. Nah, lihat itu. Di samping rumah ini, tumbuh rumput liar yang segar. Tetapi, sebaiknya kau jangan makan dulu. Kita harus minta izin dulu kepada penjaga rumah ini. Nah, itu ada penghuninya. Loh. Bukankah orang itu yang bernama Haryo Wungkal? Silakan masuk, anak muda. Terima kasih, Paman. Silakan duduk, anak muda. Terima kasih, Paman. Nah, anak muda, sekarang jawablah pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Temenggung Murti Wandawa? Aneh. Justru akulah yang mempunyai keperluan untuk mendapat keterangan tentang rumah Temenggung Murti Wandawa. Mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Itu bukan urusanmu. Aku hanya ingin jawaban dari setiap pertanyaanku. Ada apa ini sebenarnya? Anak muda, aku ulangi pertanyaanku. Apa maksud dan tujuanmu mencari Temenggung Murti Wandawa? Sayang sekali. Aku tidak biasa mengobrol cerita kepada siapapun yang tidak mempunyai kepentingan dengan persoalanku. Maaf, anak muda. Jika kau terpaksa harus mendapatkan perlakuan buruk di tempat ini, kecuali kalau kau menjawab setiap pertanyaanku. Mengerti? Kalau begitu, aku telah salah memilih orang untuk bertanya. Tapi baiklah, aku tidak akan memaksa. Lebih baik aku bertanya kepada orang lain yang mau berperilaku baik terhadapku. Selamat tinggal. Kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apa maksudmu yang sebenarnya, Paman? Aku butuh keteranganmu. Jangan berbuat macam-macam. Jangan begitu, Paman.
Bukankah kita tidak mempunyai persoalan apapun? Mengapa Paman harus memaksa saya? Pantas. Kau bersikap melawan anak muda. Rupanya kau membawa bekal yang cukup. Dan sekarang pamer di hadapanku. Aku tidak bermaksud pamer, Paman. Akan tetapi aku harus membela diri dari tindakan sebarang benang. Paman, sebaiknya jangan kau lanjutkan niat jelekmu itu. Awas. Ternyata kau tidak bisa kuremehkan, anak muda. Oh, bagus. Keluar kalian semua, hei para pengecut. Keroyoklah aku. Tak sejengkal pun aku akan mundur. Ayo! Kali ini aku memang berbuat pengecut, anak muda. Harus aku akui, aku tidak mampu melawanmu seorang diri. Aku membutuhkan beberapa keterangan darimu. Anak muda, aku akan memperlakukanmu baik-baik jika kau mau mengatakan apa kepentinganmu menemui Temenggung, si penghisap darah rakyat. Agaknya kau mempunyai urusan dengan Tumenggung Murti Wandawa. Bukankah begitu, Paman? Jangan banyak bicara, anak muda. Cepat sebutkan apa kepentinganmu. Sayang sekali. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, Paman. Kalau begitu, baiklah. Nah, teman-teman, kepung anak muda ini. Tangkap hidup-hidup. Ayo, hit! Kamaswara berusaha sekuat tenaga menahan keroyokan 5 orang. Pertarungan sudah berjalan cukup lama, tetapi Haryo Wungkal dan kawan-kawannya belum berhasil menangkap pemuda itu. Sebaliknya Kamaswara berhasil menyarangkan tendangan dan pukulannya pada pengeroyoknya. Dan pada saat ketika serangan Haryo Wungkal dan kawan-kawannya mulai melemah, kesempatan ini diambil sebaik-baiknya oleh Kamaswara. Kurang ajar! Kejar dia! Kejar! Kamaswara lompat keluar dari arena pertarungan, kemudian dengan gesitnya ia segera kabur. Beberapa saat saja, Haryo Wungkal dan kawan-kawannya sudah tidak dapat melihat pemuda itu lagi. Ternyata anak muda itu bersembunyi di antara lorong-lorong rumah. Kamaswara tidak dapat diketemukan. Dia seperti menghilang dengan begitu saja. Haryo Wungkal merasa kehilangan jejak. Akhirnya mereka kembali ke rumah tua itu. Teman-teman, aku harap kalian segera meninggalkan tempat ini. Orang itu ternyata memiliki kemampuan ulah kanuragan yang cukup tinggi. Mungkin ia segera melapor pada prajurit Kediri. Dan tempat ini segera dikepung. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Sepengetahuan mereka, Kamaswara justru mengawasi mereka. Dan dengan diam-diam pemuda itu mengikuti langkah Haryo Wungkal. Dan pada suatu kesempatan... Urusan kita belum rampung, Paman Haryo Wungkal. Maaf, Paman. Sarungkan kembali senjatamu. Marilah kita berbicara baik-baik. Apa sebenarnya keinginan Paman dariku? Dan sekarang aku tidak keberatan menceritakan apa keperluanku datang ke kota raja ini. Kau pasti pengikut Temenggung penghisap darah itu. Sama sekali salah kalau Paman menuduhku demikian. Karena aku juga belum mengenalnya. Sebenarnya ada persoalan apa antara Paman dengan Tumenggung Murti Wandawa? Percayalah,
Aku tidak bermaksud buruk kepada paman. Aku tidak percaya dengan siapapun. Mempatkan pedangnya. Dengan tangkasnya, Kameswara segera melenting ke atas dan justru seperti mengitari tubuh Haryo Wunggal. Gerakan pemuda itu terlampau cepat untuk dilawan oleh Haryo Wunggal. Manakala kakinya telah menyentuh tanah, sekali lagi Kameswara melenting ke arah yang berlawanan dan dengan kerasnya dia memukul tangan Haryo Wunggal. Setan alas! Lanjutkan kata-katamu, paman. Atau tanganmu akan aku patahkan. Keparat! Lepaskan tanganku! Pengecut! Pengecut? Bukankah paman yang pengecut? Paman telah mengeroyokku dan sekarang menghadapi aku dengan senjata terhunus. Bagaimana? Kau mau mengakui atau tidak? Atau aku patahkan siku tanganmu? Jangan! Jangan! Aku tidak peduli. Dengan senang hati aku akan mematahkan tanganmu. Jangan! Nah, kalau paman menghendaki tanganmu tidak aku patahkan, kau harus jujur kepada dirimu sendiri bahwa kau telah kalah. Dan sekarang paman harus menjawab setiap pertanyaanku. Kalau paman membantah, tidak saja tangan paman yang patah, tetapi mungkin kepalamu, paman. Baik, saya mengalah. Kameswara segera melepaskan pelintiran tangan Haryo Wunggal. Sambil menghunuskan pedang, dia menekan Haryo Wunggal untuk duduk di sudut. Nah, ceritakan mengapa kau... Mungkin karena itulah aku melihat beberapa prajurit berkelompok-kelompok dalam kewaspadaan tinggi. Apakah mereka tengah memburumu? Atau mungkin ada kelompok yang lain? Tidak ada kelompok utama yang menjadi sasaran mereka. Kami memang terdiri dari beberapa kelompok. Dengan demikian, akan menyulitkan mereka. Kami mengenal mereka. Sebaliknya mereka tidak mengenal kami. Bagaimana dengan kelompok yang menamakan Serigala Karautan? Dari mana kau mengetahui nama kelompok itu? Dalam perjalananku menuju kota raja, di sebelah barat lereng Gunung Raung, aku bertemu dengan kelompok mereka. Nah, apakah kelompok itu juga termasuk kelompok yang mempunyai hubungan pula dengan perjuangan yang kalian lakukan? Oh, bukan. Kelompok Serigala Karautan adalah kelompok perampok yang mengail di air keruh. Dalam suasana Kediri yang kisruh, mereka justru mementingkan diri sendiri, merampok dan memperkosa. Mereka bukan dari kelompok yang mempunyai cita-cita dan perjuangan. Lalu bagaimana dengan Sri Baginda? Apakah kalian mempunyai calon yang bakal kalian tempatkan untuk menjadi Maharaja di Kediri? Tidak jadi soal. Siapapun yang akan memegang tampuk pemerintahan di Kediri. Bahkan Sri Baginda Kertajaya sekalipun. Asal beliau menghormati apa kata para Brahmana, para resi, para pandita. Asal mereka memikirkan kesejahteraan Kawula. Aku hormati perjuanganmu dan teman-temanmu, Haryo Wunggal. Sekarang aku ingin menunjukkan sebuah pusaka. Jangan takut, Paman. Aku tidak bermaksud menikamnya ke perutmu. Aku hanya akan menunjukkan pedang pusaka ini. Peganglah, tidak apa-apa. Perhatikan dengan cermat. Pertanyaanku, kenalkah kau dengan pemilik benda semacam ini? Kau dapat dari mana benda ini, anak muda? Dari guruku. Dan dengan pedang pendek ini, aku harus melacak seseorang. Pedang pendek ini ada 2 buah. Mungkin Paman mengetahui siapakah orang yang memegang pedang sejenis ini. Aku tahu siapa pemegang benda semacam ini. Tetapi, untuk urusan apakah kau mencarinya? Paman masih saja merasa penasaran? Katakan, siapa pemilik benda semacam ini? Baiklah anak muda. Orang yang memiliki benda semacam ini adalah Tumenggung itu sendiri. Tumenggung Murti Wandawa. Kameswara terkejut mendengar jawaban itu. Hatinya menerawang, wajah gurunya terbayang. Sepertinya Ki Ageng Pesanggaran tersenyum kepadanya. Kemudian nama Murti Wandawa terngiang-ngiang di telinganya. Orang inilah yang dapat menunjukkan di mana ayahnya yang sebenarnya berada. Tetapi nama itu adalah sebuah nama yang sangat dibenci oleh orang banyak. Oh, ada banyak kuda datang mendekat. Mereka akan melewati tempat sini. Pasti mereka adalah prajurit Manggala Paraja. Kita tinggalkan tempat ini.
Carilah keselamatanmu sendiri. Hup, hup. Ketika Hario Wungkal akan segera kabur dari tempat itu, seorang prajurit melihatnya. Oi, jangan lari! Kameswara mendapatkan keterangan dari Hario Wungkal, seseorang yang kemudian dikenalnya sebagai salah seorang yang tidak menyenangi pemerintahan Kediri. Tentang orang yang sedang dicarinya, termasuk pula gambaran yang terjadi di kota Raja Kediri. Mereka segera berpisah dan bergegas meninggalkan tempat itu, karena dari arah ujung jalan muncul beberapa prajurit berkuda, dan mereka dikejarnya. Semuanya menyebar. Aduh, tempat ini sampai orang itu kalian temukan. Kerjakan. Baik, Luna. Ayo. Oh, kami tidak menemukan siapapun, Kilura. Oh, setan alas. Dari kejauhan aku melihatnya. Orang-orang yang mencurigakan. Maaf, Kilura. Kami tidak menemukan siapapun. Kurang ajar. Kalian tidak becus bekerja. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kilura. Para prajurit itu tampaknya bersikap keras dan kasar. Itukah gambaran para prajurit Kediri? Mereka dibayangi kecurigaan. Peduli dengan semua itu. Itu bukan urusanku. Mumpung malam mulai tiba, aku akan segera masuk ke rumah Tumenggung Murti Wandawa. Mudah-mudahan orang itu berada di rumahnya, dan aku mendapatkan keterangan darinya. Di atas langit bintang-bintang bertebaran memancarkan sinarnya yang gemerlapan. Suasana tidak seperti sebelumnya yang biasa ramai oleh anak-anak yang bermain-main di halaman rumah dan lalu lalang anak-anak muda. Sekarang bila terdengar derap beberapa ekor kuda yang melintasi jalan, maka penunggangnya pasti para prajurit yang sedang nganglang meronda. Di sudut jalan terlihat seekor kuda yang ditunggangi lambat-lambat. Di atasnya duduk seorang anak muda dengan tenangnya. Anak muda itu adalah Kameswara yang dengan sembunyi-sembunyi mendekati sebuah rumah seorang tumenggung
yang dia kenal bernama Murti Wandawa. Beberapa orang prajurit menjaga regol utama. Rumah Tumenggung itu dijaga cukup ketat. Itu menandakan sikap waspada dari penghuni rumah itu. Mungkin mereka merasa banyak orang yang membencinya, sehingga takut menjadi sasaran kelompok orang yang tidak senang dengan pemerintah Kediri. Sebaiknya kuda ini aku sembunyikan di sini. Aku akan melompat pagar dinding itu. Kameswara segera melompat ke atas dinding pagar. Sesaat kemudian dia telah melompat ke atas dahan pohon yang rimbun. Sebuah pohon mangga yang tumbuh di samping halaman rumah Tumenggung Murti Wandawa. Dari atas pohon itu, anak muda itu mengintai. Luas sekali halaman rumah ini. Ada beberapa prajurit lagi yang sedang duduk di pendopo, dan 2 orang prajurit yang berjaga di sudut. Aku yakin di setiap sudut di belakang rumah pasti dijaga juga oleh para prajurit. Baiklah, aku akan menyusup melalui belakang rumah. Tanpa menimbulkan suara, Kameswara lompat dari dahan, dan dengan mengendap-endap, anak muda itu mendekati 2 orang prajurit yang sedang berjaga-jaga. Sebentar kemudian dia sudah berada di belakang prajurit itu, dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, 2 orang prajurit itu segera dilumpuhkannya. Nah, 2 orang ini telah aku lumpuhkan. Jalan darahnya telah aku hentikan untuk sementara. Sebaiknya mereka aku sembunyikan. Ketika Kameswara akan memindahkan 2 orang prajurit yang dilumpuhkannya itu, tiba-tiba prajurit melihat Kameswara dan segera mengejarnya. Seorang kawannya datang membantu dan segera ikut mengejar. Kameswara segera bersembunyi di sebuah tikungan halaman samping rumah, dan ketika 2 orang prajurit itu melintasinya, Kameswara segera menendangnya. Prajurit itu terjatuh, dan prajurit yang di belakangnya pun ikut terjatuh karena kakinya tersangkut oleh prajurit kawannya yang sudah terjatuh lebih dulu. Kameswara segera menyergapnya dan kemudian menotok jalan darah kedua prajurit itu. Muda itu segera menyeret 2 orang prajurit yang telah dibuatnya pingsan. Dan sesaat kemudian, melalui sebuah pintu yang dibuka dengan paksa, Kameswara telah memasuki sebuah ruangan. Dengan mengendap-endap, anak muda itu berjalan dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya, dan akhirnya sampailah di dalam sebuah ruangan yang paling luas. Kameswara segera bersembunyi di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki datang mendekat, dan ketika melewati tempat persembunyian Kameswara, anak muda itu segera menyergapnya. Kalau kau ingin selamat dan kecantikanmu tetap terjaga, sekali lagi aku katakan diam. Aku tidak main-main. Jangan coba-coba melawan, karena wajahmu yang cantik dapat tergores oleh pisau kecilku ini. Kau mengerti? Kalau kau pintar, mengangguklah. Bagus. Sekarang ikuti perintahku. Tunjukkan aku di mana tempat peristirahatan Tumenggung Murti Wandawa. Ayah tidak ada. Jangan bohong. Ingat, kalau kau berbuat macam-macam, kulitmu yang halus itu harus tergores dan cacat sepanjang hidupmu. Aku tidak bohong. Aku berkata benar.
sekarang ayah sudah pergi. Ayahmu pergi kemana? Aku tidak tahu. Kalau begitu, pertemukan aku dengan ibumu. Ayo jalan. Dan ingat, jangan berbuat macam-macam. Baik. Nah, jalanlah. Sambil memegangi tangan gadis yang disandranya, Kameswara berlindung di balik tubuh gadis itu, melangkah menuju ruangan tempat peristirahatan ibu gadis itu. Tidak beberapa lama kemudian, tempat yang dituju sudah berada di mukanya. Ketuk pintu itu perlahan-lahan. Jangan sampai mengejutkan ibumu. Siapa? Jawab, biasa saja. Jangan mencurigakan. Aku, Bu. Warapalupi. Sebentar, Ibu bukakan pintunya. Masuklah, Nduk. Baik, Bu. Jangan berteriak, Nyai. Jangan mengundang para prajurit datang ke sini. Kalau sampai itu terjadi, maka wajah putrimu yang cantik akan segera berlumuran darah. Ayo, duduk saja di balai itu. Dan jangan berbuat macam-macam. Warapalupi, kau apakan anakku? Aku tidak berbuat apa-apa kepadanya. Karena dia anak yang pintar dan penurut. Aku hanya ingin berkenalan kepada ayahnya. Akan tetapi kata anakmu, beliau tidak ada. Betulkah itu? Betul. Kang Mas Tumenggung sedang pergi. Bagus, Nyai Tumenggung. Sekarang katakan, di mana suamimu itu pergi? Cepat katakan. Aku tidak tahu. Kang Mas Tumenggung tidak mengatakan kemana ia pergi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bertanya tentang sesuatu kepadamu, Nyai. Jangan bunuh aku. Tenang, anak manis, tenang. Aku tidak akan menusukkan pedang ini ke jantungmu. Nah, katakan, Nyai. Kenalkah Nyai dengan pedang ini? Dari mana kau dapatkan pedang pusaka itu? Itu bukan urusanmu, Nyai. Cepat katakan. Cepat katakan, Nyai. Baik. Aku mengenal pedang seperti itu karena suamiku memilikinya juga. Bagus. Sekarang dengarlah baik-baik, Nyai. Aku datang kemari atas petunjuk seseorang. Aku sedang mencari orang yang berperilaku paling bejat di dunia ini. Seseorang yang telah melahirkan seorang anak manusia. Namun orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan perilaku sebagaimana layaknya orang tua. Anak muda. Siapakah kau sebenarnya? Namaku Kameswara. Anak muda. Apakah kau berasal dari perguruan pesanggaran? Bagaimana Nyai tahu bahwa aku dari perguruan pesanggaran? Dari pedangmu itu. Dari pedang pusaka ini? Iya. Aku memang dari perguruan pesanggaran. Kalau begitu, kau anakku. Anakku, Surya Medari. Tunggu, jangan sentuh aku. Anakku. Mengapa kau panggil aku Surya Medari? Kau Surya Medari, anakku. Oh, anak. Aku lahir ke dunia ini seperti sebuah batu. Tidak. Akulah ibu
ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. Kalau kau ibuku, mengapa aku tidak tinggal bersamamu? Mengapa aku kau terlantarkan? Mengapa? Mengapa? Bukan maksud ibu berbuat begitu, anakku. Semuanya adalah karena salah pengertian dari ayahmu. Salah pengertian dari ayahku? Siapakah ayahku? Siapa? Ayahmu adalah yang kau cari di rumah ini. Tumenggung Murti Wandawa. Ayahku? Tumenggung Murti Wandawa? Tidak. Aku tidak mau punya ayah Tumenggung Murti Wandawa. Dia bukan ayahku. Aku lahir bukan karena lantaran orang bejat itu. Tidak. Tidak. Tidak! Nyai Tumenggung! Nyai Tumenggung! Ada orang tak dikenal berani mengacau Temenggungan ini. Nyai Tumenggung! Apakah Nyai tidak apa-apa? Seisi ruangan itu terpelanjat mendengar gedoran pintu yang sangat tiba-tiba. Mereka saling berpandangan. Kameswara segera mengambil sikap. Nah, bagaimanakah nasib Kameswara? Apakah para prajurit dapat menangkapnya? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.